mempelajari firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa kembali pada hari ini dan dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba-Mu, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Seluruh persiapannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sudah tambah, kurangi, ubahkan, supaya yang disampaikan betul-betul adalah firman dan Injil, dan semuanya bisa disampaikan dengan baik dan benar dan dengan sejelas-jelasnya, dan dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami secara tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi terang, dan buat kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang yang belum percaya, tolong mereka menjadi percaya. Dan yang sudah percaya, tolong tumbuhkan dan dewasakan. Bangun, arahkan, kuduskan melalui firman Tuhan. Kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya. Juga listrik dan semua peralatan tolong Tuhan jaga, sehingga semua berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, kita melanjutkan pembahasan seri kitab Kejadian dengan membahas Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpelah miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya itu. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpelah di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpelah itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara, teks ini pertama-tama berbicara tentang kematian Sarah. Hal yang pertama, saudara, Sarah mati pada usia 127 tahun di Kiryat Arba atau Hebron. Kita baca ayat 1 dan 2 sekali lagi ya. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba.
yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang dan meratapi dan menangisinya. Saudara, memang 127 tahun untuk kita saat ini, wah, panjang sekali ya. Saya kira saya barusan mendengar di radio atau TV, saya lupa, orang tertua di dunia baru saja meninggal dalam usia 115 atau 116. Ya, jadi itu rekor tertua, sudah 115-116 tahun. Tapi ini 127 tahun. Dan memang pada saat itu masih umurnya orang masih lebih panjang ya. Nanti Abraham mati 175, Ishak 185. Jadi jelas umur pada saat itu masih lebih panjang jauh daripada zaman sekarang, biarpun sudah turun dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya yang mencapai 900 lebih. Tapi saudara, mau panjang kayak mau pendek kayak, sejak Adam jatuh dalam dosa, kematian itu sesuatu yang pasti. Biarpun ada perkecualian seperti Elia dan Henokh, tetapi secara umum kematian itu pasti. Lambat atau cepat saudara akan mati. Kalau mati sekarang, siapkah saudara? Saya beberapa waktu yang lalu baca di Google, saya sekarang senang cari tentang makanan sehat, pelajari dan pakai, lalu tentang olahraga, caranya yang benar pelajari. Waktu itu saya mempelajari tentang dark chocolate atau coklat hitam. Dan dikatakan manfaatnya begini. Kalau makan coklat hitam sekian saja, maka risiko kena jantung turun sekian, risiko kena stroke turun sekian persen, dan sebagainya. Lalu saya tidak ngerti itu apa namanya ya. Saya tidak, kan agak gaptek kalau urusan internet dan komputer. Ada orang nanggapi pokoknya, ada orang nanggapi gini. Lalu satu orang nanggapi setengah banyak, setengah serius, tidak tahu bagaimana. Dia mengatakan 100% orang yang makan dark chocolate mati. Benar apa enggak? Ya benar. Makan dark chocolate kemungkinan risiko jantung turun sekian persen dan pakai. Tapi kamu yang mati. Tak peduli makan apa saja, ya mati. Ya memang kata-kata orang ini di satu sisi salah kalau disalah artikan ya. Oh, tak urung mati, gak usah lah makan makanan sehat, makan biar mati podo ae. Kalau semua ditentukan Tuhan. Nah, kalau sampai bersikap apatis seperti itu tentu menjadi salah. Tapi di satu sisi kata-katanya dia itu benar. Ya, kamu mau makan makanan sehat, mau olahraga menyehatkan badan, mau makan vitamin, mau suplemen, ini apa untuk kesehatan sebagainya. Tentu itu harus, tapi bagaimanapun lambat atau cepat kamu akan mati. Setiap kita tanpa kecuali kita akan mati. Dan karena saudara kita harus siap menghadapi kematian. Kalau saudara hanya sekedar pergi ke gereja, hanya sekedar dibaptis, hanya sekedar menjadi orang Kristen lahiriah atau orang Kristen KTP, jangan mimpi saudara siap menghadapi kematian pada saat kematian datang. Pada saat kematian menjemput saudara, saya akan ketakutan luar biasa kalau saudara menghadapi Kristus sebagai hakim dan bukan sebagai juru selamat saudara, dan saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi saudara yang belum siap dan belum punya Yesus sebagai juru selamat, dengan sungguh-sungguh cepatlah bertobat, karena lambat atau cepat saudara akan mati. Dan saudara kembali pada kematian Sarah ini saudara. Pertama-tama dia adalah satu-satunya perempuan dalam kitab suci yang disebutkan umurnya pada saat mati. Yang lain disebutkan mati tapi tidak ada disebutkan umurnya. Dia satu-satunya perempuan dalam Alkitab disebutkan umurnya pada saat mati. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah perempuan yang sangat penting. Jadi detail-detail pun yang biasanya tidak perlu dimasukkan kepada dia. Hawa saja kita tidak tahu saudara matinya umur berapa. Adam tahu 930. Hawa kapan? Tidak dikatakan. Perempuan pertama. Tapi Sarah diberitahukan 127 tahun pada saat dia mati. Jelas dia adalah perempuan yang sangat penting, sampai detail yang sebetulnya tidak terlalu perlu dimasukkan. Jadi poin A. Poin B saudara, mungkin pada saat itu Abraham sudah meninggalkan Beersheba. Soalnya Sarahnya kok bisa mati di Kiryat Arba, Hebron di tanah Kanaan. Abraham tadinya tinggal di Beersheba. Itu bisa dilihat dalam 22:19 dan 13 ayat 18, baca sendiri. Dan dia kembali ke Hebron, di mana
dia dulu pernah tinggal. Dan dulu pernah tinggal di Hebron, lalu pergi ke Beersheba, lalu balik lagi ke Hebron lagi, dan lalu matinya Sarah ada di sana. Saya kira ini tidak terlalu penting. Yang kedua, saudara, Abraham menangis Sarai di dalam ayat 2b. Saudara, apakah dosa orang menangis? Apakah dosa orang Kristen itu sedih? Saudara, pertama-tama jangan menganggap semua kesedihan, semua nangis sebagai dosa. Ada orang-orang yang menggunakan Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa, untuk mengatakan bahwa seadanya kesedihan itu adalah dosa. Uang disuruh bersukacita senantiasa. Kamu kok nangis, kamu kok sedih? Tidak peduli karena apa nangismu, tidak peduli karena apa sedihmu, kamu dosa. Saudara, tapi bisakah dikatakan demikian? Bandingkan pandangan ini, tidak peduli ada ayatnya, dengan beberapa poin ini. Pertama, Yohanes 11 ayat 35. Ini ayat yang dalam versi bahasa Inggris, ayat yang terpendek dalam seluruh Alkitab. Cuma dikatakan Jesus wept. Kalau dalam terjemahan kita, maka menangislah Yesus. Saudara, Yesus pun menangis, Yesus pun pernah sedih. Lalu apakah dia dosa? Jadi sudah jelas bahwa tidak bisa bersukacita senantiasa dalam Filipi 4 ayat 4 itu dimutlakan seakan-akan apapun kesedihan itu, apapun tangisan itu dosa. Itu tidak memungkinkan. Karena kalau diperlakukan seperti itu, Yesus harus kita nyatakan sebagai berdosa. Yang kedua, dalam Roma 12 ayat 14b dikatakan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau ada orang yang menangis, ya jangan saudara lalu ketawa-ketawa di sana. Ini sering yang menjadi semacam etika gitu ya. Kalau saudara datang ke rumah orang yang kematian, apakah di adijasa atau di rumahnya sendiri, saya tidak tahu di mana. Ya kalau yang mati itu memang engkongnya yang umurnya sudah 90-an atau apa, dan dia sendiri memang sudah tahu bahwa memang wayangnya mati, dan boleh dikatakan dia tuh tidak terlalu sedih dengan kematian itu, makanya tidak perlu kita lalu ikut menangis dengan orang yang menangis. Dia tidak menangis kalau kita ikut apanya. Tapi saudara, kalau yang dia kematian anak atau kematian suami atau istri, dan dia betul-betul sedih, lalu kita ngelayat ke sana, lalu guyonan, biar-biaan, cekakaan, guyon, karu-karuan, saya kira saudara itu sikap yang tidak etis ya. Sana sedih, kita datang, kita guyu-guyu, tidak karu-karuan, guyonan macam-macam dan sebagainya. Jadi kita mesti melihat hal itu dalam terang ayat ini. Menangislah dengan orang yang menangis. Jadi pada waktu kita melihat orang itu menangis, orang itu sedih, dia pun tidak menangis tapi dia sedih, maka kita setidaknya tidak usah pura-pura nangis, jadi munafik ya. Tapi setidaknya kita diam saja, jangan guyonan, tidak karu-karuan, ketawa, cekakan, rame-rame dan sebagainya. Lalu yang kelima saudara, yang ketiga, Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Memang kalau dilihat konteksnya, berduka cita di sini adalah berduka cita karena dosa. Sebetulnya bukan berduka cita, tapi berkabung karena dosa. Nah itu jelas sesuatu yang bahkan dikatakan berbahagialah. Jadi saudara, jelas ada saat-saat tertentu di mana kita boleh, bahkan harus bersedih hati untuk hal-hal tertentu. Dan dalam persoalan ada kematian keluarga yang dicintai, maka bersedih hati itu jelas bukan sesuatu yang dilarang. Itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah dengan hal itu. Waktu saya sekolah di Amerika saudara, ada seorang mahasiswa yang kematian, saya kira bapaknya kalau tidak salah ya. Nah saya pertama kali dan terakhir kalinya, cuma satu kali itu saudara, ngelayat di Amerika. Nah saya ngelayat ini saya heran. Ini sekeluarga tidak ada satu yang susah. Semua guyung-guyung dan semuanya sukacita kelihatannya. Belah tidak ada kesan ada orang sedih satu pun dari keluarga yang kematian. Nah saudara, apakah ini sesuatu yang bagus? Saya melihat itu, saya merasakan sebagai sesuatu yang aneh. Ini kenapa bapaknya mati kok bapak loh ya. Kalau engkong itu masih jauh, bapaknya mati. Kok
bisa semua pada ketawa-ketawa, tidak ada kesan sedih sedikit pun. Itu kalau dilihat oleh orang kafir justru kelihatan orang Kristen ini gendeng lah, kepaten modelnya kayak ngono, gak waras. Jadi saudara, jangan pikir bersuka cita senantiasa itu diterapkan dalam saat-saat semacam demikian. Itu tidak pada tempatnya, ya. Tapi memang kalau kesedihan berlarut-larut, nah itu lain cerita, nanti akan kita lihat hal itu. Ya, tapi sedih untuk saat yang sementara saja, sebentar, beberapa hari, saya kira itu wajar-wajar saja. Calvin bahkan mengatakan, Pak, bahwa kalau dalam situasi seperti ini, situasinya Abraham yang kematian istri, seseorang bisa tidak sedih. Itu katanya dia adalah suatu kebiadaban. Ya, jadi menangis, sedih dalam kasus-kasus tertentu, tentu saja itu diizinkan. Filipi 4 ayat 4 itu tidak bisa dimutlakan. Kan saudara, poin B, Abraham tetap cinta kepada istrinya pada saat istrinya itu mati. Dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan Abraham berusia 75 tahun pada saat itu. Dan itu berarti Sarah berusia 65 tahun, karena memang usianya beda 10 ya. Kalau dihitung dari saat itu saja sampai pada saat kematian Sarah, maka mereka sudah menikah 62 tahun. Padahal jelas mereka sudah menikah sebelum Kejadian 12. Jadi mungkin sekali mereka sudah menikah mungkin 75 tahun atau 100 tahun, 62 lebih pokoknya, ya. Dan Abraham masih tetap mencintai istrinya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kawin 62 tahun dan masih tetap mencintai istrinya. Saudara, kebanyakan orang kawin itu mula-mula saja cinta, setelah itu ya biasa-biasa saja. Ada yang jadi kayak konco, masih lumayan konco, ada yang jadi kayak musuh. Dan Abraham tidak, 62 tahun tetap mengasihi atau mencintai istrinya. Ini betul-betul sesuatu yang luar biasa. Dan pada waktu Sarah mati, itu sebabnya dia tuh sangat bersedih. Andai kata suami atau istri saudara meninggal, bagaimana kira-kira sikap saudara? Atau cuek? Atau sedih? Atau sebaliknya bahkan sukacita, bisa kawin lagi, gitu. Ingat ya, ikatan suami istri sebetulnya ikatan yang paling kuat di antara dua manusia, yang bahkan lebih kuat dan harus lebih diutamakan daripada ikatan antara orang tua dan anak. Coba kita lihat ayat ini ya, dua ayat ini yang sama, saya bacakan salah satu saja, Kejadian 2:24 dan Efesus 5:31. Yang Efesus jelas dikutip dari Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, ayat ini seringkali ditafsirkan salah oleh banyak orang. Oh, kalau laki mesti kawin keluar, mesti meninggalkan keluarganya, ya. Kalau perempuan itu kawin masuk. Omong kosong, ayat ini tidak bicara kawin keluar atau kawin masuk, dan ayat ini tidak berlaku hanya untuk orang laki atau apapun. Ayat ini memang menceritakan Adam, saudara ya. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Maksudnya, orang kalau sudah menikah itu, ikatan antara dia dengan pasangan hidupnya itu harus lebih dekat dibandingkan dia dengan orang tuanya sendiri. Saudara, dalam tradisi Tionghoa, apalagi yang totok ya, seringkali tekankan harus berbakti kepada orang tua. Memang tidak salah, tapi saudara, pada waktu itu ditekankan kelewat batas, maka itu menjadi salah. Kalau itu melebihi bakti saudara kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, jelas salah. Itu melebihi bakti saudara kepada pasangan hidup saudara, atau cinta saudara kepada pasangan hidup saudara, itu jelas salah. Tapi bahwa ikatan dengan istri itu harus lebih kuat dibandingkan dengan siapapun, tidak berarti bahwa kalau istri itu benar atau salah, kita lalu bela dia. Right or wrong, my wife. Right or wrong, my husband. Tentu tidak. Kebenaran harus di atas segala-galanya. Tapi penekanan dari poin ini, saudara, memang ikatan suami istri itu adalah ikatan paling dekat antara dua orang. Karena saudara, kalau saudara tidak ataupun kurang mengasihi suami atau istri saudara, apalagi kalau saudara membencinya, itu berarti saudara hidup di dalam dosa. Mari
mengaku kepada Tuhan dan minta tolong supaya dia bisa mengasihi pasangan hidup saudara dengan kasih yang semula. Karena saudara, kita masuk dalam poin ketiga. Sekalipun kematian Sarah menyebabkan Abraham sedih dan menangis atau meratap, tetapi dia bisa menguasai perasaannya dan dia tidak sedih secara berlarut-larut. Ini yang tadi sudah saya singgung. Coba lihat ayat 3 ya. Tadi ayat 2 dia meratap dan sebagainya. Ayat 3, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istri yang mati itu, lalu berkata kepada Bani-Het. Dia tahu dia punya tugas, harus menguburkan, dan setelah itu melanjutkan hidupnya, mendidik, mengarahkan anaknya dan sebagainya. Saudara, jadi dia sedih sementara, tapi setelah itu berhenti dan melanjutkan dengan kehidupan. Saudara, kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita ditinggal mati, siapapun tidak tahu orang itu kita cintai bagaimanapun, dan orang itu mencintai kita bagaimanapun, kita hanya boleh sedih untuk sementara. Tapi sedih berlarut-larut terus, merasa hidup lalu tidak ada gunanya dan sebagainya, itu tidak pada tempatnya. Ada saat dimana kita harus meninggalkan, minta kekuatan dari Tuhan, tinggalkan dan lanjutkan kehidupan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudara, kesedihan Abraham ini berbeda dengan kesedihan Yakub yang berlarut-larut karena dalam tanda petik kematian Yusuf. Karena Yusuf kan sebetulnya tidak mati, maka saya katakan dalam tanda petik ya. Tapi dia kira Yusuf mati. Di mana saudara, dia secara sengaja menolak semua penghiburan dan dia bertekad berkabung terus sampai mati. Coba kita baca Kejadian 37 ayat 33 sampai dengan 35. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara, memang ada hal-hal tertentu yang selayaknya membuat saudara sedih ya, seperti kematian orang yang saudara cintai, atau adanya dosa dalam kehidupan saudara, atau dosa dalam diri orang lain, adanya banyak hal yang tidak baik, atau penyesatan dalam gereja. Bawa koran Surabaya pagi hari ini, saya masuk bukan hari ini, kemarin dulu. Itu Surabaya pagi itu saudara, ceritanya gereja Betani, Alex, Aswin dan sebagainya masukkan 6 kali berturut-turut, dan saya dapatkan yang ke-4 dan ke-5 atau 5 dan ke-6 barangkali. Jadi hal seperti ini menyedihkan ya. Mungkin saudara bisa katakan, cuek, peduli amat, bukan gerejaku loh. Tapi saudara, yang dapat nama buruk siapa sih? Seluruh Kristen kan. Dan masuk kita, orang kafir peduli amat itu Betani atau Golgota. Mereka tidak akan peduli, pokoknya Kristen titik. Dan kalau ada hal-hal yang kacau balau yang sangat buruk dalam gereja lain, maka kita perlu atau harus ada kesedihan dalam soal itu. Juga misalnya ada penghancuran gereja, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen oleh orang yang anti Kristen dan sebagainya, maka tentu harus ada perasaan sedih, bahkan marah. Bahkan sebetulnya ya, kalau ada gereja sesat di obong itu ya, dalam arti tertentu saya senang juga gereja sesat di obong ya, bagus, jangan hanya satu orang gitu ya. Tapi saya juga mikirkan, dia ngobong gereja sesat itu, dia tidak tahu kalau itu gereja sesat kok. Tujuannya memusuhi Kristus. Dan karena itu kita mesti ada rasa marah, karena orang-orang yang memusuhi Kristus itu yang membuat kita marah, bukan gereja sesat di obong ya. Jadi saudara, ada saat-saat dimana kesedihan itu memang perlu dan harus ada. Tapi bagaimanapun saudara, jangan biarkan kesedihan itu menguasai saudara secara berlarut-larut. Kesedihan yang berlarut-larut itu melumpuhkan kehidupan rohani saudara maupun kehidupan jasmani saudara. Dan ini tidak akan menyenangkan siapapun juga, kecuali setan. Tidak ada lain yang senang saudara, yang senang cuma setan. Sedih terus, karena sedih tidak ke gereja, karena sedih tidak ke PA atau GSM, karena sedih bahkan tidak saat teduh, karena sedih tidak pelayanan dan sebagainya, dan juga tidak bergaul dengan orang
Akhirnya keluarga yang lain yang tidak ikut mati juga ikut jadi korban, gereja jadi ikut korban, dan sebagainya. Saudara, selalu ingat bahan ini. Ingat pelajaran hari ini. Karena lambat atau cepat, saudara akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena orang yang saudara cintai mati. Tidak bisa tidak, semua kita akan mengalami itu. Itu sudah takdirnya hidup dalam dunia ini ya. Tidak bisa tidak, kita tidak akan lolos. Dan pada saat mati orang yang betul-betul cintai, saya akan malah merasakan langit kayak runtuh dan sebagainya. Tapi saudara tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan semacam demikian. Ya sudah, tinggalkan. Let bygones be bygones. Itu pepatah dalam bahasa Inggris. Biarlah yang lalu itu lalu. Sudah tidak usah dipikir lagi. Toh tidak ada gunanya. Mau dipikir untuk apa? Kalau dia mati dalam Kristus, sebetulnya dia masuk surga dia sudah enak kok. Lalu apa yang disedihkan? Kalau dia mati di luar Kristus, dia masuk neraka, ya sudah, mau saudara sedih pun ya, ini memang alasan untuk bersedih. Tapi sedih gunanya apa? Dia sekali masuk neraka, dia tidak akan masuk surga karena saudara nangis setahun pun, tidak akan. Tidak ada gunanya. Jadi saudara, sedih perlu, sedih boleh, tapi berlarut-larut sampai akhirnya mengganggu aktivitas jasmani apalagi rohani, itu tidak akan menyenangkan siapapun kecuali setan. Kan saudara, poin kedua, Abraham membeli gua Makpela. Ini akan kita pelajari ya. Pertama-tama poin A besar, pertentangan antara ayat 4 sampai dengan 20 ini dengan kisah 7 ayat 16. Abraham memberi gua Makpela. Ya, tapi kita kisah 7 ayat 15-16 ini omongannya Stefanus ya. Sebentar lagi dia dirajam dan sebagainya. Dia berkata demikian si Stefanus dalam kisah 7, 15-16. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sichem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sichem. Ini kisah 7, 15-16. Abraham beli di Sichem dari anak-anak Hemor. Tapi dalam bagian yang kita baca tadi, dalam Kejadian 23 ini, Abraham membeli gua Makpela dan ladang ya, dari Efron orang Het. Ini gak cocok saudara. Makpela dan Sichem ini tempat yang berbeda. Lalu ini Efron orang Het yang tadi anak-anak Hemor. Ini tidak cocok. Kenapa dua bagian ini kelihatannya bertentangan? Dan bagaimana pengharmonisannya? Ada dua kemungkinan cara pengharmonisan. Pertama saudara, ayat 4 sampai dengan 20 dari Kejadian 23 yang kita pelajari ini ya. Dan kisah 7:16 menceritakan dua peristiwa yang berbeda. Jadi Abraham pernah dua kali memberi kuburan. Yang pertama adalah gua Makpela dari Efron orang Het. Dan yang kedua adalah kuburan di Sichem dari anak-anak Hemor. Tapi keberatan terhadap pengharmonisan yang pertama ini adalah dalam Kejadian 33:19 ditunjukkan bahwa Yakublah yang melakukan pembelian tanah di Sichem dari anak-anak Hemor. Kalau Abraham memang sudah pernah membelinya, mengapa Yakub harus membelinya lagi? Ini cucunya, ya. Coba kita lihat Kejadian 33:18-19. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sichem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapak Sichem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi Yakub yang beli, ya. Jadi pengharmonisan pertama ini aneh. Kalau Abraham sudah beli, kenapa Yakub beli lagi? Jadi pengharmonisan yang kedua ini mungkin lebih cocok dalam Kisah Rasul 7 ayat 16. Yang merupakan khotbah atau pembelaan Stefanus di depan Mahkamah Agama Yahudi. Stefanus itu salah bicara. Dia menceritakan sejarah secara salah. Kata Abraham seharusnya adalah Yakub. Bandingkan dengan Kejadian 33 ayat 19 tadi yang beli memang Yakub. Lalu juga Yosua 24 ayat 32. Coba kita lihat. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sichem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sichem dan sebagainya. Saya lebih contoh pada penafsiran ini sudah. Jadi
si Stefanus itu salah ngomong. Ingat ya, dia bukan dalam keadaan mau khotbah di gereja, nyusun khotbah lalu bawa tulisan-tulisan catatan. Enggak, dia ngomong semua di luar kepala, bisa saja salah. Nah saudara, apakah kalau demikian kita harus mengatakan loh Kisah Rasul 7 ayat 16 ini salah kayak gitu? Tidak saudara, ini tidak berarti kitab sucinya salah. Karena apa? Pertama, poin A, yang salah adalah Stefanus. Sekalipun Stefanus satu sedang dikuasai atau dipenuhi Roh Kudus, bahwa dia dikuasai dipenuhi itu ada dalam Kisah 6 ayat 5, Kisah 7 ayat 50. Tapi dikuasai atau dipenuhi Roh Kudus tidak berarti bahwa kata-katanya itu infallible dan inerrant, pasti benar sama sekali tidak ada kesalahannya. Tidak. Yang bisa infallible dan inerrant hanyalah penulis Alkitab. Pada saat mereka menulis Alkitab di bawah pengilhaman Roh Kudus, hanya itu. Dan juga kalau Yesus bicara, maka kita bisa katakan dia infallible dan inerrant. Tapi sudah selain itu tidak. Jadi Stefanus penuh Roh Kudus bisa saja tetap mengatakan hal-hal yang salah. Sekarang poin B, Lukas sebagai penulis dari kitab Kisah Para Rasul menuliskan kata-kata yang salah dari Stefanus secara akurat. Stefanus memang ngomong Abraham. Kalau sama Lukas jawab, loh ini keliru, dikati Yakub. Lah dia nulisnya jadi salah, dia tidak mencatat secara akurat. Itu salah, dicatat secara salah. Pokoknya dicatat persis seperti yang dikatakan oleh Stefanus. Jadi saudara, dia mencatat Alkitab itu secara akurat. Dan karena saudara, kitab sucinya tetap benar. Tapi saudara, masih ada problem lain lagi dalam Kisah Rasul 7, 15 dan 16. Karena di situ kelihatannya Yakub pun dikuburkan di Sikem. Sedangkan sebetulnya Yakub dikuburkan di Gua Makpela yang dibeli Abraham itu ya. Sesuai dengan pesannya sebelum mati. Coba kita lihat teks-teks ini ya. Kejadian, ini kok numpuk gimana nih? Oh enggak sih. Kejadian 47 ayat 29 dan 30. Ketika hampir waktunya bahwa Israel itu waktunya nama lain dari Yakub ya, akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku di dalam kubur mereka. Jawab Yusuf ya, aku akan berbuat seperti katamu. Lalu Kejadian 49 ayat 29 dan 32. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, nanti ya maksudnya, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre dekat di tanah Kanaan, ladang yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Di situlah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situlah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi dia berpesan sebelum mati minta dikubur di kuburan di gua Makpela yang diberi Abraham tadi. Karena Kejadian 50 12 13. Anak-anak Yakub melakukan kepada seperti pesankannya kepada mereka. Ini pas saat dia mati ya. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari orang Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Jadi saudara, ini kalau dilihat ayat tadi kok Yakub dikubur di Sikem. Ayat ini Yakub dikuburnya di gua Makpela. Yang benar yang mana? Lagi-lagi kelihatan kontradiksi, tapi problem ini bisa diselesaikan dengan menafsirkan bahwa kata mereka di dalam Kisah Rasul 7:16 tidak menunjuk pada Yakub dan nenek moyang Israel, tapi hanya menunjuk pada nenek moyang Israel saja, dalam arti Yusuf dan saudara-saudaranya. Coba kita baca ulang ya. Kisah 7, 15, 16. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal dan ia dan nenek moyang kita. Ia dan nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu yang mana? Ya. Mayat mereka. Nah, mereka ini tidak tercakup Yakubnya. Cuma Yusuf dan nenek moyangnya, jadi nenek moyang kita itu saudara-saudara Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem, diletakkan dalam kuburan telah diberi Abraham, mesti ada di Yakub dengan sejumlah uang dan sebagainya. Ya saudara, ini cocok karena Yusuf
Sekalipun mula-mula dikuburkan di Mesir, tapi sesuai dengan pesannya dalam Kejadian 50:25, Ibrani 11:22, akhirnya tulang-tulangnya dibawa oleh bangsa Israel dan dikuburkan di Sikem. Keluaran 13:19, Yosua 24 ayat 32. Coba kita akan baca ya. Ayat yang sudah dibaca, tidak usah dibaca lagi. Misalnya Yosua 24 sudah kita baca tadi. Kejadian 50:25, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, itu dari Mesir. Nah, dia mau dikubur di Mesir. Ibrani 22, karena iman maka Yusuf menjelang mati yang memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, yang memberi pesan tentang tulang belulangnya. Lalu Keluaran 13:19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Ini waktu keluar dari Mesir ya. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Tentang penguburan saudara Yusuf memang tidak pernah diceritakan dalam kitab suci, tetapi mungkin sekali tulang-tulang mereka ikut dibawa dan dikuburkan di Sikem bersama-sama dengan tulang-tulang Yusuf. Jadi sampai titik Yakub, Lea itu Makpela, tapi Yusuf dan saudara itu di Sikem. Sekarang saudara poin B, pembelian gua Makpela. Saudara, kalau saudara baca cerita tadi itu ya, waktu saya bacakan pada awal khotbah, saudara merasa heran, ini apa-apaan sih? Dikeno apa dibeli apa gimana, kok rasanya kok tidak karu-karuan omongannya gitu ya. Ayat 4:20 kita tidak usah baca ulang ya. Kalau nanti lupa, nanti di rumah baca sendiri. Karena poin pertama saudara, Abraham berusaha mendapatkan kuburan milik. Tidak boleh gugat kuburan keluargaku dan keluargaku di tanah orang Gad yang terletak di Kanaan. Ayat 3, 4, dan 19. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istri yang mati itu. Lalu berkatalah pada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ayat 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Jadi dia berusaha mendapatkan kuburan milik. Sarah mau kubur sana, nanti di sana, dan turunannya pun kubur sana. Kedua, orang-orang Gad itu menjawab Abraham dengan ayat 5 dan ayat 6. Kelihatannya bagus sekali ya. Bani Het menjawab Abraham, dengarkanlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati ini. Saudara, ada beberapa kemungkinan tapi ya tentang kata-kata mereka ini saudara. Pertama, mereka betul-betul mengucapkannya dengan tulus. Kalau ini yang benar, mereka ini betul-betul orang yang sangat-sangat baik. Nah, kedua, mereka mengucapkannya dengan sopan santun timur, yang berarti bahwa mereka mau memberikan kuburan itu, tapi tentu saja Abraham harus membeli kuburan itu. Orang timur lagi itu ya. Nah, bertamu, maka habis dihabis semua. Orang rangsang kayak sapi, makan ini namanya aturan. Ya. Jadi omongannya dengan hatinya gak podo. Ya ini sopan santun, jangan diartikan betul-betul secara hurufiah. Tak kasih no itu artinya belian dul. Oh dia ambil enak dewe. Jadi ini arti kedua. Ketiga, ini jawaban diplomatis yang menunjukkan bahwa mereka mengizinkan Abraham menguburkan isi di tanah mereka, tapi mereka tidak mengizinkan Abraham memiliki tanah itu. Kuburan, tapi memiliki tidak boleh. Itu tanah kami tidak boleh dibeli. Bisa. Jadi 3 kemungkinan. Karena poin ketiga, dialog Abraham dengan Efron. Nah, Efron ini yang betul-betul yang memiliki orang yang memiliki gua dan ladang itu ya. Coba kita baca ayat 10 sampai 15 ya. Ini tambahannya sudah ya. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu pada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Wah, baik sekali ya. Tak kasih no. Ya. Ayat 12, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu serta berkata pada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika kau suka dengarkanlah aku membayar. Loh, tadi diberikan kok membayar. Aku membayar harga ladang itu
terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Jawab Efron kepada Abram, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Oh, lanjutkan. Abram akhirnya bayar 400 itu. Kalau kita meninjau kata-kata Efron dalam ayat 10, 11, 14 dan 15 secara sepintas lalu, maka kita lagi-lagi akan mendapatkan kesan yang baik sekali tentang Efron. Tapi saudara, sama seperti kata-kata orang Het tadi, kata-kata Efron itu juga punya beberapa kemungkinan. Ini kalau tidak baca buku tafsiran, tidak akan orang mikirkan kemungkinan ini, saudara. Tapi padahal sebetulnya omongannya dia belum tentu tulus. Pertama, kemungkinannya dia memang tulus. Itu memungkinkan tetap ya. Dia tulus ingin memberikan tanahnya pada Abram dan hanya mau menerima uang pembayaran setelah Abram mendesak. Jadi itu dia tulus memberikan. Tapi Abramnya suka, enggak, aku tidak mau dikasih, mesti beli. Akhirnya ya sudahlah, dijual sama dia. Bisa seperti itu ya. Kedua, poin B, laki-laki ini cuma sopan santun timur saja. Seorang penafsir mengatakan kata-kata ini. Orang-orang timur menawarkan kepadamu sebagai hadiah apapun yang engkau kagumi. Mereka tidak mengharapkan bahwa engkau mau mengambilnya atau menerimanya. Jadi ngomongnya kalau orang timur gak cocok antara ngomongnya dengan hatinya. Dia cuma ngomong tapi tidak memaksudkan. Ngomongnya itu tujuannya cuma sopan santun saja. Orang barat lain. Kalau A dia ngomong A, B dia ngomong B. Kalau orang timur A bisa artinya dari set. Tidak karu-karuan. Sudah tentu saja kata-kata tidak berlaku untuk seadanya orang timur. Artinya tidak berlaku untuk saya. Saya tidak kebiasaan ngomong model seperti itu. Dan saya juga, karena saya tidak terbiasa ngomong seperti itu, kalau ada orang ngomong A ya tak artinya A. Orang ngomong B tak artinya B. Entek no makan tak entek no KB. Punya orang saya ya. Tapi sudah harus diakui bahwa banyak orang timur yang memang selalu sopan santun tapi menunjukkan ketidakjujuran, menunjukkan suatu kemunafikan betulnya. Ya, jadi ini banyak desak tamu untuk makan dan sebagainya. Anggap rumah sendiri. Anggap rumah sendiri, aku di rumahku sendiri. Mari makan tak geledak no kok. Ya sudah, mari makan tak geledak no. Ngamuk dia. Anggap rumah sendiri katanya. Ya. Jadi dia ngomong tapi tidak betul-betul memaksudkan bahwa omongan itu diartikan huruf ya. Harus saudara ingat bahwa ini sekalipun merupakan tradisi timur, tapi jelas merupakan suatu dusta atau kemunafikan. Dan karena itu tidak sesuai dengan Alkitab dan harus dibuang dari hidup kita. Jadi saudara, kalau saudara memang selama ini sering dengan sopan santun timur, kesungkanan orang timur, lalu ngomong kata-kata yang tidak benar, yang tidak sebetulnya saudara maksudkan, yang berbeda dengan apa yang dalam hati saudara. Saya tidak peduli tradisi timur atau tidak timur. Itu harus dibuang. Itu dusta. Itu munafik. Dan kita tidak boleh pelihara tradisi yang model semacam demikian. Jadi belajar ngomong apa adanya. Memang ngomong apa adanya ini juga jangan diekstrimkan ya. Saya punya seorang teman. Suatu kali dia tuh ketemu cewek yang gemuk ya. Lalu dia ngomong, kamu juga gembrot kok. Saya bilang pada dia waktu sendirian, kamu ya bisa cewek dilarang gembrot. Lu memang gembrot karena aku harus jujur toh. Apakah jujur itu memang mesti ngomong seperti itu? Kalau dia gembrot ngomong, wah tak lihat kamu tambah langsing. Lah itu bocor. Tapi gembrot dia mau elak mari toh, nggak usah ngomong toh. Kecuali kalau dia tanya aku langsing apa enggak. Ya memang dia gila kalau dia gembrot, dia tanya langsing apa enggak. Tapi tetap kita enggak perlu ngomong gembrot. Ya, nek langsing kok ya enggak terlalu ya, gitu kan bisa ya. Lebih halus daripada langsing. Nek kamu langsing, gajah langsing. Nah, itu bukan langsing, langsung ya. Nah, ngomong-ngomong seperti itu enggak perlu sudah ya. Jadi jujur sih jujur. Jujur itu tidak berarti mengatakan semua yang dalam hati. Kalau tahu itu menyakiti orang, kalau tahu itu rahasia, itu tidak perlu kita katakan, saudara. Saudara, ada orang-orang yang cukup kurang ajar ya.
tanya kamu gajinya berapa. Orang perempuan itu biasanya tidak senang ditanya umurnya, kecuali kalau di umur 17. Ya. Kalau umurnya sudah 30, 40, 50, ditanya umurnya tidak senang. Nah, tapi ada orang tidak punya aturan, tanya umur berapa. Bukan urusan ulama itu. Tapi kalau 50 ngaku 27, lah ini bocor, saudara. Ya, jadi tidak boleh yang semacam demikian, saudara. Kita harus jujur, tapi tidak perlu membuka semua rahasia. Orang kadang tanya, kamu hubungan seks minggu berapa kali sama istrimu? Loh, apa kamu ngurusi? Gitu, itu. Bukan urusanmu, titik. Tidak usah dijawab. Tapi tidak usah bohong. Jadi saudara, jujur harus dalam arti bukan dusta, bukan mengeluarkan sesuatu yang tidak benar dari mulut kita, bukan bersikap munafik, tapi jujur memberitakan apa yang tidak perlu diberitakan, yang bisa dirahasiakan dan memang bukan perlu diberitakan. Itu boleh-boleh saja, tapi ngomong apa adanya, tidak usah tahu, titik. Kalau orangnya cukup tidak sopan untuk tanya yang tidak karu-karuan seperti itu, kita juga punya hak asasi untuk berkata, bukan urusanmu, none of your business, gitu kan? Selesai. Ya, soalnya dusta, tapi tidak bukan rahasia juga. Jadi jujur tidak berarti ceritakan segala sesuatu, itu gila. Tapi tetap berdusta, itu tidak boleh. Tradisi timur atau bukan timur, buang dusta, buang kemunafikan. Sekarang sudah poin C. Kemudian ketiga tentang kata-kata Efron. Ini adalah taktik yang licik. Kalau kemungkinan pertama tulus, kemungkinan kedua sopan santun timur, bujuk ya. Tapi yang ketiga ini paling buruk. Dan justru yang ketiga ini yang paling memungkinkan. Ini adalah taktik yang licik, tapi diselubungi dengan sopan santun timur. Lo licik bagaimana? Saudara, saya justru paling setuju dalam pandangan ini. Coba pikir ya, saya berikan beberapa alasannya yang kalau saudara baca sepintas saudara tidak akan perhatikan. Pertama saudara, Abraham itu ingin beli itu cuma gua ya, gua Makpela, ayat 9. Tapi Efron dalam tanda petik memberikan gua plus ladang, ayat 11. Mari kita baca ayat 9 dan ayat 11. Supaya ia memberikan kepada gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladang. Terletak di ujung ladang, tapi dia mau guanya toh, bukan ladangnya kan. Makpela itu diberikannya baru dengan harga penuh dan sebagainya. Ayat 11 ini jawabannya Efron. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Lawang sana minta gua tok, sana ini kayak saya ladang dan gua. Jadi saudara, sebetulnya apa? Dia tidak mau kalau jual guanya dok. Kamu butuh guanya, belian sak ladangnya. Berarti apa? Dia kepingin memanfaatkan peristiwa ini. Dia tahu Abraham ini kaya, bisa beli dengan harga tinggi. Dan karena itu, rugi tak jual guanya dok. Masih Isan tak jual tanahnya, aku dapat untung besar. Orang ini kaya tak gok. Tapi taktik licik ini dia sembunyikan di balik sopan santun timur dengan berkata, dia memberikan gua dan ladang itu kepada Abraham. Lalu kedua saudara, mayoritas penafsir menganggap bahwa harga 400 sikel dalam ayat 15 itu tinggi. Kalau mula-mula dia betul-betul ingin memberikan gua dan ladang kepada Abraham, dan akhirnya karena didetak Abraham, akhirnya oke lah, dia jual. Lalu saudara, apa mungkin dia memberikan dengan harga tinggi? Maunya memberikan, didesak untuk jual, maka yang mestinya dia jual dengan harga yang rendah atau harga yang normal. Enggak, harga tinggi. Enggak masuk akal, saudara. Ya, saudara. Jadi saya lebih condong pada pandangan ini, di mana dia itu memang dengan taktik yang licik berusaha mencari keuntungan dari penderitaan orang lain seperti Abraham ini. Dan Efron ini tidak segan-segan cari keuntungan orang sedang menderita, tidak peduli kematian gak kematian, dia soge, banyak uang, kok. Saudara, apakah saudara sering berusaha mencari keuntungan dari penderitaan orang lain seperti yang dilakukan oleh Efron? Misalnya saudara, membeli sesuatu dengan harga jauh di bawah standar hanya karena pemilik barang itu butuh uang.
Ini sering dilakukan ya. Orang butuh duit. Wah, punya apa? Punya kulkas. Kulkas harganya misalnya seharusnya 2 juta. Kak, mau ya Bapak J, gak mau wis. Kamu sih butuh. Tekan harganya. Mobil juga gitu, atau rumah ya. Rumah harganya misalnya 300 juta. Kak, mau penggo, gak mau wis. Tak kayak sekarang nih penggo, cash. Ayo. Orang itu butuh duit. Ya, kita memanfaatkan. Saudara, kita memang tidak merangkul. Tapi saudara, apakah itu cocok dengan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri? Ini sama sekali bukan caranya orang Kristen. Kalau tidak mau beli, sudah tidak mau beli. Tapi kalau mau beli, belilah dengan harga yang pantas. Dia sedang menderita problem keuangan, ditekan harganya, merugikan dia lagi. Ini sikap yang sama sekali tidak kasih. Lalu contoh yang lain, menjual sesuatu dengan harga jauh di atas harga standar hanya karena si pembeli sangat membutuhkannya. Tahu orang itu butuh barang ini harganya barang 1 juta, 5 juta, tak mau ya wis. Memang sudah, kalau orang jual beli itu memang dapat untung ya. Tapi ngegok seperti itu karena tahu orang itu butuh, ini jahat ya. Butuh itu bukan dalam arti butuh untuk kesenangan. Kalau butuh untuk kesenangan, ya sekarang mau jual 5 juta, harganya 1 juta, tidak apa-apa. Tapi dia butuh karena sesuatu yang memang kalau dia tidak beli dia mati, katakanlah. Ya, contoh yang menyolok adalah kasus Yakub dengan Esau ya. Saya tidak usah bacakan ceritanya, populer, Kejadian 25, 29 dari 34. Yakub masakan kacang merah dan sebagainya. Esau berburu, capeknya setengah mati. Dia begitu capek, sangat butuh makanan. Dia minta masakan itu. Lalu Yakub bilang, oke, tak kasih. Tapi tidak tak kasih, biasa. Jual, barter. Masakan kacang merah, baunya enak ya. Tapi jual hak kesulunganmu kepadaku. Nah, Esau berkata, sebentar lagi aku mati, apa gunanya pakai hak kesulungan? Jual. Tak bisa, sumpah. Nah, memang dalam cerita ini saudara, kalau dibaca dalam buku-buku tafsiran, sekalipun Yakubnya salah sih salah, kurang ajar ya. Orang sedang mau mati, wapinya setengah mati, butuh makanan, lalu jual dengan hak kesulungan dan sebagainya. Tapi orang lebih menyalahkan Esau. Esau ini orang yang tidak menghargai hak kesulungan. Karena hak kesulungan ini nanti ikut berkat-berkat dan sebagai berkat rohani itu ikut semua. Maka akhirnya kalau saya perhatikan belakangnya, Yakub yang terima berkat luar biasa, Esau berkat dalam dari Ishak kepada Esau itu lebih cocok dikatakan sebagai kutub. Baca sendiri nanti kita akan sampai di sana. Misalnya di padang pasir, ketemu orang yang kehabisan air, hampir mati kehausan. Saudara punya air banyak, kasih gelas, cap dia mau enggak? Gelas harganya sampai 500 rupiah saudara. Dia jual 10 juta. Gak mau, nelak. Karena gak ngurus ya. Nah saudara, hal-hal seperti ini saudara adalah pemerasannya. Jadi kalau memang dagang, memang boleh tentu saja kita beli harga sekian, jual 5 kali lipat, tidak apa-apa. Tapi kalau itu bukan orang itu dalam kebutuhan seperti itu, tapi kebutuhan tempat itu sehingga dia terpaksa, maka ini sebetulnya merupakan suatu pemerasan. Nah, saudara, melakukan hal-hal seperti ini merupakan hal yang umum dalam dunia. Membeli murah dari orang yang butuh duit, menjual mahal, sangat mahal di atas harga kepada orang yang luar biasa butuh. Ini memang biasa dilakukan dalam dunia, karena orang dunia biasa memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Dan kalau saya lakukan itu, mungkin dalam dunia tidak ada orang yang akan menyalahkan saudara. Tapi saudara harus ingat bahwa standar hidup kita bukan pandangan atau tingkah laku manusia lain, tetapi Alkitab. Dan tindakan ini jelas tidak sesuai dengan Alkitab. Coba kita baca 2 ayat ini ya. Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya senang kalau sedang foto uang terus barangnya dibeli murah oleh orang lain, saya senang enggak? Tentu tidak senang. Jangan lakukan ke orang lain, ya. Dan juga kalau saudara sedang butuh sesuatu, dia kasih harga tinggi, saya tentu tidak akan senang. Jangan lakukan kepada orang lain. Dalam Matius 22:39 yang sudah saya katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya tentu tidak akan melakukan hal itu kalau orang itu adalah saudara sendiri, atau kalau saudara memang mengasihi dia seperti saya mengasihi diri sendiri. Tentu tidak akan ngegok, berarti orang sudah susah, berarti lagi tidak. Tapi saudara, dunia melakukan itu, kita tidak boleh lakukan yang seperti itu. Sekarang poin yang ketiga, perhatikan ayat 16 yang berbunyi, lalu Abraham menerima usul Efron. Dia bilang, ambian itu usul. Berarti saudara, artinya jelas bukan ambian. Abraham menerima. Dia tahu ini sopan santun timur, dan memberi itu maksudnya menjual, ya. Maka ditimbangkannya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Berarti saudara, bahasanya Efron itu tidak bisa diartikan kata per kata seperti kita mengartikan biasa. Ini bahasa taktik disertai dengan sopan santun timur. Saudara, kata-kata usul dan yang dimintanya sebetulnya merupakan terjemahan yang tidak benar sebetulnya, ya. Terjemahan sebenarnya seperti dalam NASB. Dan Abraham mendengarkan Efron, dan Abraham menimbang perak yang disebutkannya. Jadi tidak sekuat seperti dalam Indonesia, ya. Tapi bagaimanapun juga secara implisit, ayat 16 ini menunjukkan bahwa kata-kata Efron dalam ayat 15 cuma basa basi. Dan arti sebenarnya bahwa dia menawarkan gua dan ladang itu, belilah dengan harga 400 shekel perak. Poin keempat, kalau dari 3 argumentasi di atas sudah terlihat dengan jelas bahwa Efron menggunakan taktik yang licik yang diselubungkan dengan sopan santun timur. Maka mungkin sekali pada saat dia mengatakan akan memberikan gua dan tanah untuk Abraham, itu pun juga dilandasi suatu taktik, yaitu supaya Abraham merasa sungkan untuk menawar harga yang ia usulkan nanti. Demikian juga kata-kata dalam ayat 15 yang berbunyi, harga 400 shekel perak, apa artinya itu bagi kita? Kata-kata apa artinya itu bagi kita, itu pasti dia ucapkan supaya Abraham sungkan nawar. Duit kecil, kata 400 shekel, duit kecil. Nek nawar, tuh kamu tuh kalau ngelamar dan nawar duit cilik, rek. Masa toko tempe 200 rupiah ditawar cekap baju deh. Nah itu membuat sungkan, akhirnya ya wis bayar, ya. Saudara, kesimpulannya setelah menyelidiki kata-kata Efron dengan teliti, banding-bandingkan dengan kata-kata Abraham dan sebagainya, maka saya kira kita harus berubah pikiran tentang Efron, ya. Tadi kita lihat bahwa kelihatannya orang bagus, orang genah, tapi sebetulnya tidak. Saya lebih setuju dia adalah orang yang brengsek. Dan memang saudara, banyak orang pintar pura-pura model seperti itu, brengsek sehingga kelihatan baik. Saudara, jangan saudara tiru dia. Pura-pura dengan kemunafikan dan pakai sopan santun timur, kelihatan baik, kelihatan ramah, padahal saudara tidak seperti itu. Orang bisa saudara tipu. Allah melihat hati dan pikiran saudara, dan dia tahu saudara betul-betul ramah atau saudara adalah orang yang brengsek. Sekarang kita masuk dalam poin C. Hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari pembelian kuburan ini. Pertama saudara, Abraham mau mempunyai kuburan milik, dan kuburan ini akhirnya menjadi kuburan Abraham dan keluarga atau keturunannya sampai Yakub, ya. Pertama, Abraham juga dikubur di sana, bukan Sarah yang di Sarah tadinya, tapi Abraham nanti Kejadian 25 ayat 7 dan 10 dikubur di sana. Ishak, Ribka, Lea juga di sana, Kejadian 35 29, Kejadian 49 ayat 31 32. Tapi Rachel tidak. Rachel kalau tidak salah dikubur di Bethlehem, Kejadian 35 ayat 16 20. Lalu poin C, Yakub juga dikubur di sana, Kejadian 50 12 13, sesuai dengan pesannya sebelum mati dalam Kejadian 47 dan Kejadian 49 yang tadi sudah kita baca atau sudah kita ulang. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas dari persoalan Abraham dan keturunannya dikubur. Pertama,
Ini tidak berarti orang Kristen yang mati harus dikubur. Ini menjadi pro kontra yang luar biasa. Pada umumnya golongan karismatik Pentakosta yang tidak terlalu ngerti Alkitab ya. Wah, tidak boleh kremasi, orang harus dikubur. Dalam Alkitab semua orang salah dikubur, Yesus juga dikubur. Dan coba pakai macam-macam argumentasi. Pokoknya kremasi itu tidak boleh. Mungkin saudara ada yang masih ingat dulu di gereja yang lama ada orang namanya Andika ya, Andika Gunawan. Dia waktu papanya mati dikremasi, dan papanya itu punya teman baik, kalau tidak salah itu seorang pendeta Pentakosta ya. Pada waktu dia tahu bahwa papanya Andika itu mau dikremasi, datang pun dia tidak mau. Padahal teman baik, hanya karena mau dikremasi dan dia tidak setuju kremasi. Jadi saudara, banyak orang ngotot dalam persoalan ini. Tidak boleh kremasi, harus dikubur. Alasannya konyol-konyol tentunya ya. Pertama, alasannya api menyimbolkan hukuman. Setelah alasan ini perlu saya ingatkan bahwa dalam Alkitab api tidak selalu menyimbolkan hukuman. Bisa berarti sekedar api, huruf ya. Kalau ada cerita seseorang buat api untuk manggang dan pakai Yesus buat api itu manggang ikan, apakah itu simbol? Tentu tidak, itu huruf ya. Api titik ya. Bahkan kalau simbol bisa menyimbolkan Roh Kudus ya, api Roh Kudus ya. Bisa menyimbolkan firman Tuhan, bahkan bisa menyimbolkan pengudusan, dimurnikan dalam api dan sebagainya. Dan saya tidak melihat alasan mengapa kalau kita membakar mayat, api itu harus diartikan sebagai hukuman. Ini menurut saya sama sekali tidak masuk akal. Betul-betul pandangannya bodoh. Pada waktu kita membakar mayat, api itu api huruf ya, bukan simbol apapun. Kalau dia maksa simbol, nah simbol bisa Roh Kudus, bisa firman Tuhan, bisa pengudusan. Kenapa dipilih simbol yang buruk? Nah, ini pertama. Kedua, alasan mereka adalah tubuh yang dibakar itu hancur menjadi abu, sehingga nanti tidak bisa dibangkitkan. Pertama, tidak bisa dibangkitkan. Kedua, katanya jadi abu, padahal mestinya jadi debu. Kan dari debu kau berasal, kepada debu kau akan kembali. Ini kepada abu, tidak cocok. Debu dan abu mirip, tapi gak bodoh. Ini konyol. Dari debu kau berasal, pada debu akan kembali. Maksudnya pokoknya kamu akan mati. Kan begitu kan? Sebetulnya itu bukan harus diperinci kata debu masih jadi debu. Dan orang diawetkan, tubuhnya pancet terus saudara. Jadi salah juga, tidak jadi debu. Nah, persoalan bahwa nanti tidak bisa dibangkitkan, ini lebih konyol lagi ya. Ini lebih bodoh dari yang tadi poin A mengatakan menyimbolkan hukuman dan bersifat merendahkan kekuasaan Tuhan. Kalau sudah dibakar jadi abu, Tuhan tidak bisa membangkitkan. Ngerepot-ngerepoti Tuhan. Tuhan bisa, cuma ya repot. Tuhan repot banget dah. Ini omongan goblok. Tapi saudara, memang orang yang tidak belajar Alkitab itu kalau argumentasi konyol dan bodoh. Tuhan tidak bisa bangkitkan. Di samping itu perlu kita ketahui saudara, orang yang dikubur pun lama-kelamaan juga hancur. Mungkin tulangnya lama sekali kalau tulang, tapi kalau dagingnya hancur, gak repot itu kan. Jadi mesti dibalsem aja, atau di es, masuk ke freezer seumur hidup sampai Yesus balik. Pasti gak repot-repoti Tuhan. Cuma tinggal dikeluarkan sama Tuhan, wis utuh tubuhnya sih baru bagus, ndak basi. Saudara, dikuburkan pun lama-kelamaan juga akan hancur. Jadi apa bedanya kalau urusan ini? Kedua saudara, ada orang Kristen yang mati karena terbakar. Mati syahid dengan cara dibakar zamannya Nero, dibeletir, diobong sampai habis, atau dimakan binatang buas. Binatang buas itu kalau dia singa atau hyena
Waduh, hyena tuh tulangnya gajah pun bisa dikeremus, saudara. Dan dicerna, habis coba periksaan BO-nya hyena itu ada tulangnya benar. Buaya itu saya pernah tahu, lihat telan separuh apa itu kijang yang tanduknya begini ya, separuh badan kepala sampai separuh badan blek blek telan blek. Buaya nggak ada yang kecapan, saudara. Dia banting-banting melakukan death roll itu, muter, sobek separuh, buaya besar telan blek. Enzim di perutnya buaya dan ular itu luar biasa kerasnya, habis semua. Tulang pun dicerna. Jadi saudara, kalau manusia dimakan binatang buas, dia tidak jadi debu juga, dia jadi BO, saudara. Lalu repoti Tuhan, mereka juga tidak bisa dibangkitkan. Ini omong kosongnya orang bodoh, saudara. Yang pernah bom atom di Hiroshima jadi apa kira-kira? Di pusat ledakan jutaan derajat, ledakan atom atau nuklir, jutaan rupiah, saudara. Wolfram itu logam dengan titik lebur tertinggi 3.500 derajat dia mencair, 5.000 derajat segala sesuatu menguap. Ini jutaan derajat jadi apa? Kosong, saudara ya. Poin C, argumentasi ketiga dalam kitab suci katanya tidak ada orang saleh yang dibakar, dan orang yang dibakar hanya orang jahat. Nah, terhadap alasan yang poin C ini saya akan jawab sebagai berikut. Pertama, saudara, bahwa dalam Alkitab tidak ada orang saleh atau percaya yang dibakar, dan bahwa dalam Alkitab yang mayatnya dibakar hanya orang jahat tidak berarti bahwa orang saleh atau percaya tidak boleh dibakar. Seandainya omongan mereka benar, itu tidak berarti dalam zaman sekarang, pada zaman sekarang orang saleh tidak boleh dibakar. Tidak bisa seperti itu. Nah, cerita sejarah tidak bisa diartikan begitu. Kedua, pada zaman Alkitab manusia di dunia hanya sedikit, tidak suka cari tanah untuk kuburan. Karena itu tidak aneh kalau orang-orang saleh itu di kuburan bukannya dibakar. Tapi zaman sekarang, saudara, apalagi puluhan tahun atau ratusan tahun mendatang, saya yakin manusia menjadi begitu banyak, dan lagi kalau pemanasan global ini berlanjut, air laut naik terus. Kalau kutub utara itu mencair semua, air laut seluruh dunia naik antara 6-7 meter. Kalau Greenland juga mencair semua, maka naik 6-7 meter lagi. Lalu kutub selatan itu besarnya 10 kali lipatnya kutub utara. Kalau itu mencair, seluruh permukaan bumi naik air lautnya 60 meter. Kalau es naik mencair semua, berarti naik 72 meter. Jadi pulau-pulau itu tinggal kecil-kecil dan banyak yang hilang. Benua-benua pun akan menciut. Tepiannya habis semua. Tanah untuk kuburan tambah tidak cukup, untuk hidup tambah tidak cukup, manusia tambah banyak. Tidak tahu sekarang saja 6 miliar lebih, nanti 10 miliar, tanahnya tambah titik. Wih, untuk tempat tinggal tidak cukup, untuk kuburan. Saya kira lambat atau cepat akan terjadi kremasi, itu harus dilakukan, saudara. Karena tidak bisa beli tanah untuk kuburan. Atau mau diberdirikan gini, susun lagi yang buat itu walam ya, paling banyak masuk 1 kilometer atasnya tumbuh naik kepek buat lagi bolong. Saudara, itu mustahil ya, konyol sekali dan tidak masuk akal. Yang ketiga dan yang terutama, siapa bilang dalam Alkitab orang saleh tidak ada yang dibakar? Yonatan ini dibakar. Yonatan orang saleh kan? Saulnya tidak saleh, dia bukan orang Kristen bahkan. Tapi Yonatannya jelas saleh. Tapi mayatnya dibakar. Coba kita lihat 1 Samuel 31 ayat 12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus malam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Ini jelas kalau dari ceritanya, termasuk Yonatan, dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Memang mereka itu sudah mati lalu digantungkan untuk mempermalukan. Nah, orang-orang yang menolong ini pernah hutang budi kepada Saul, lalu jangan mayatnya dipermalukan seperti itu, diambil, mereka bakar.
Tidak peduli apapun alasannya, pokoknya dibakar. Dan Yonatan orang saleh, Tuhan tidak bisa bangkitkan. Dan orang saleh dibakar. Dalam seluruh Alkitab tidak ada yang mengecam tindakan orang-orang, kalau tidak salah ini orang Yabes Gilead ya. Tidak ada yang mengecam tindakan ini. Yonatan orang saleh, tapi dia dibakar. Ya saudara, argumentasi lain ada, tapi saya sudah pernah mempelajari dalam seluruh Alkitab. Saya berpendapat tidak ada ayat manapun yang cukup kuat untuk dipakai sebagai dasar untuk melarang orang Kristen dibakar atau dikremasi. Saudara mau dikubur itu urusan saudara, tetapi melarang kremasi itu jelas menurut saya sama sekali salah. Dan tradisi keluarga saya semuanya dikremasi. Kuburan itu ngerepoti orang saudara. Pertama lebih mahal ya, masih beli tanahnya. Dan biasanya petinya juga lebih bagus kalau untuk kuburan daripada peti. Peti mau dibakar buat apa, peti bagus-bagus. Lalu saudara senang, sudah kuburan dikasih batu nisan segala macam, dikasih tidur orang bambu. Sudah senang? Ini mesti keluar duit lagi bersama kuburan. Dan nanti juga muncul tradisi yang aneh-aneh. Nanti anaknya kayak cucunya pergi ke sana, sembah di sana, nggak dosa. Ada abu enggak? Ya bisa abu tetap ya. Taruh di rumah. Pojok gendengnya bisa saudara. Ya. Makanya abu buangan di laut, buang di kali, buang di kloset, di podoain. Peduli amat saudara. Mau abu bagaimana dibuang, gak ada urusannya saudara. Saudara, hal yang kedua, pembelian kuburan milik ini yang menunjukkan bahwa Abraham tidak mau bahwa Sarah, dirinya sendiri, keluarganya dikubur bercampur dengan orang lain atau orang kafir. Karena itu dia mau kuburan milik khusus untuk dia dan keluarganya. Jadi saudara, ini hebatnya Abraham ya, sampai mati pun dia batasi tidak mau dicampur ublak dengan orang kafir. Saudara, saya berikan penerapan saudara. Poin A, saudara, sekalipun kita boleh bergaul dengan orang kafir, tapi tidak boleh bergaul sembarangan atau tanpa batas. Apalagi kawin campur dengan orang kafir. 2 Korintus 6 ayat 14, jangan kamu melakukan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pada umumnya saya baca penafsir menafsirkan ayat ini tidak harus dalam persoalan pernikahannya, tapi dalam kayak bisnis atau rekan baik atau apapun juga sama, tapi juga berlaku untuk pernikahan. Nah, poin bicara, ada orang Kristen yang lebih senang bergaul dengan orang kafir daripada dengan sesama orang Kristen. Lebih fun. Orang Kristen ini haleluya, shalom, apa ngomong be orang kafir, enak biam-biam dan sebagainya. Ini orang Kristen tidak normal sudah ya. Bagaimana mungkin anak Allah lebih senang bergaul dengan anak setan daripada dengan sesama anak Allah? Kan itu berusaha untuk meluangkan waktu sebelum atau setelah bakti atau PA dalam acara apapun ya, untuk bersekutu dengan sesama saudara seiman. Sekarang poin kedua, Abraham berkeras untuk membeli atau membayar harga gua dan ladang itu. Andai kata pun Efron dengan tulus mau memberikan gua dan ladangnya, Abraham tidak mau terima. Saya tidak tahu ya, kita tidak bisa tahu dengan pasti, tapi kita contohnya Efron munafik ya. Tapi seandainya Efron tulus mau memberikan, Abrahamnya tetap tidak mau terima. Kenapa? Pertama, supaya kuburan itu menjadi milik yang pasti dan sah dan lain kali tidak lagi diganggu-gugat. Kedua, supaya dia tidak berhutang budi kepada orang kafir. Tetapi saudara, semua ini juga menunjukkan Abraham tidak tamak, tidak cinta uang. Bandingkan Kejadian 14 dia dengan Lot, kembali ke Gerar, Lot disuruh milih dulu. Lo kan itu diberikan pada dia. Dia omnya Sarah ponaan, dia yang ngajak. Masa dia milih dulu? Enggak, kamu milih dulu. Dan Lot yang talak, pilih Sodom dan Gomora yang subur dan sebagainya. Saudara, Abraham tidak tamak. Dikasih, dia tidak mau. Saudara, jangan tamak atau cinta uang sehingga senang mendapatkan sesuatu yang gratis. Ingat satu hal ini ya, seringkali apa yang gratis mempunyai ekor yang mahal. Itu sering terjadi. Sekarang poin ketiga, pembelian tanah untuk menjadi kuburan keluarga di Kanaan, di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk menjadi milik keturunannya,
menunjukkan iman Abraham pada janji Tuhan. Kalau dia tidak beriman, dia tidak akan beli kuburan. Dia tahu ini akan jadi milik keturunannya. Dia yakin keturunannya memiliki Kanaan, karena itu dia ingin supaya dirinya dan keturunan dikubur di sana. Jadi pada saat kematian istri pun Abraham menunjukkan imannya pada Tuhan dan firman-Nya. Sudah mungkin gampang beriman pada saat segala sesuatu jalan lancar. Tapi pada saat kesedihan menimpa, bencana menimpa, kematian orang dicintai, beriman seperti ini betul-betul luar biasa. Sekarang poin keempat dan terakhir. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Bagian tentang pembelian kuburan ini yang menunjukkan iman Abraham pada Tuhan dan firman-Nya bahwa Kanaan akan menjadi milik keturunan Abraham, dalam hal ini Israel, penting sekali untuk Israel pada saat itu, karena mereka sedang dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu. Jelas bahwa Musa menunjukkan iman Abraham kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel pun bisa beriman seperti Abraham. Sudah perhatikan bahwa iman Abraham pada saat itu bisa mempengaruhi, bisa menular kepada orang-orang yang menyaksikannya atau mendengarnya. Memang tidak harus, bisa saja bangsa Israel, Abraham percaya, ngawur, goblok barangkali dia. Bisa saja ngomong seperti itu. Tapi memungkinkan, Abraham percaya, aku juga harus percaya. Dia bisa percaya, masa orang bisa? Dan sebagainya. Jadi saudara, hidup khawatir maupun hidup beriman, itu sama-sama adalah sesuatu yang bisa menular kepada orang-orang yang menyaksikannya atau mendengarnya. Kalau sudah terus khawatir, apalagi terus khawatirnya dinyatakan pada orang dan pada sebagainya, nular saudara. Dia khawatir, aku juga khawatir lah. Dia takut nanti gimana, aku juga takut nanti gimana. Akhirnya nular. Omongan khawatir lebih baik kalau sudah ada kekhawatiran, pendem saja. Jangan ngomong ke orang lain, nular tuh. Tapi kalau hidup beriman, ini juga nular. Nah, ini omongkan. Saudara punya iman yang kuat, bukan cuma basa-basi omong kosong dok ya. Betul-betul beriman dan saudara sharingkan, menular kepada orang lain, alangkah bagusnya. Saudara, dari cerita yang cuma kematian Sarah dan penguburannya dan pembelian gua dan sebagainya ini, kelihatannya teks yang tidak ada apa-apanya ya. Tapi kita sudah belajar banyak hal. Biarlah Tuhan menolong saudara dalam menanggapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Kami sudah banyak belajar berkenaan dengan kematian, kesedihan yang berlarut-larut, berkenaan dengan sikap munafik, taktik yang licik, memeras orang yang sedang dalam kesedihan ataupun kebutuhan dan sebagainya. Juga iman pada saat dalam penderitaan dan sebagainya. Tuhan, tolong supaya semua kami bisa menanggapinya, khususnya pada saat-saat kami membutuhkan hal tersebut. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.